membahas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Muntakin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan contoh-contoh pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan kumpulan metode dan cara yang digunakan tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran. Pendekatan disebut juga sebagai titik tolak atau tumpuan awal untuk melangsungkan suatu proses pembelajaran dan memiliki sifat umum yang di dalamnya mewadahi, menguatkan, menginspirasi, dan melatari model pembelajaran dengan cakupan teori tertentu. Jadi, pendekatan pembelajaran itu dapat diibaratkan sebagai wadah besar yang di dalamnya menaungi strategi, metode, hingga teknik pembelajaran, hingga pada akhirnya melahirkan sebuah model pembelajaran. Dan juga pendekatan itu merupakan kunci sukses terciptanya pembelajaran yang kondusif sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu contoh dan jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu teacher-centered learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, yang mana di sini guru sebagai pengontrol penuh dalam proses pembelajaran itu sendiri, mulai dari manajemen waktu, manajemen materi, dan aspek lainnya. Pembelajaran ini guru lebih proaktif dan pelajar lebih mendengarkan saja. Selanjutnya yaitu student-centered learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran ini hampir segala pembelajaran diarahkan untuk peran aktif dari siswa itu sendiri. Mudahnya adalah guru sebagai pengawas dan supervisi serta pemantik supaya siswa turut serta dalam pembelajaran dan selalu menanyakan apabila ada masalah yang bisa disesuaikan bersama nantinya. Kemudian selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka kegiatan pembelajaran yang dibuat guru dalam melaksanakan proses kegiatan belajar di kelas. Dengan demikian, adanya model pembelajaran ini agar kegiatan dalam belajar mengajar tersusun secara sistematis dan dapat tercapai pada tujuan. Adapun contoh-contoh model pembelajaran. Yang pertama yaitu problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan model pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazim terjadi dalam prosesnya. Jadi model ini mengarah terhadap permasalahan sehari-hari, sehingga model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran pada masalah autentik, siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Kemudian contoh model pembelajaran yang kedua yaitu cooperative learning atau model pembelajaran kooperatif. Yang dimaksud dengan model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi, pada model ini, siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang dianggotanya misal 5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan sikap saling tolong-menolong dalam perilaku sosial.
Kemudian contoh model pembelajaran yang ketiga yaitu project based learning atau model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek ini adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan memberi peluang siswa bekerja secara otonom, mengkonstruksi belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya siswa bernilai realistik. Jadi, di sini siswa diajarkan untuk menghasilkan sebuah produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan hasil produk tersebut. Kemudian selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu rangkaian aktivitas pembelajaran yang dikerjakan oleh siswa dan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Adapun contoh-contoh strategi pembelajaran yaitu yang pertama exposition discovery learning. Yang dimaksud dengan exposition adalah strategi pembelajaran langsung dengan menyajikan materi pelajaran yang sudah jadi dan siswa diharapkan menguasai secara penuh. Strategi ini menempatkan guru sebagai penyampai informasi. Sedangkan yang dimaksud dengan discovery adalah strategi pembelajaran tidak langsung, di mana siswa diharapkan menguasai secara penuh. Dalam strategi ini, tugas guru sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya contoh strategi pembelajaran yang kedua yaitu group individual learning, yaitu strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajaran individual. Yang dimaksud dengan strategi individu yaitu rancang aktivitas belajar mandiri bagi siswa. Kemampuan individu ini menentukan tingkat kecepatan keberhasilan penguasaan materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini disajikan atau didesain untuk belajar sendiri seperti halnya modul pembelajaran. Dan yang dimaksud dengan strategi kelompok adalah menyajikan pembelajaran dalam bentuk klasikal atau siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi ini menempatkan siswa sebagai individu yang sama. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang dimaksud dengan metode pembelajaran adalah cara pendidik memberikan pelajaran dan cara peserta didik menerima pelajaran pada waktu pelajaran berlangsung, baik dalam bentuk memberitahukan atau membangkitkan. Jadi, peranan metode pembelajaran ialah sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif. Adapun contoh-contoh metode pembelajaran, yang pertama yaitu ada metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode eksperimen, yang keempat metode kerja kelompok, yang kelima metode berbasis proyek, yang keenam metode resitasi, dan ketujuh ada metode tanya jawab. Yang terakhir yaitu ada teknik pembelajaran. Yang dimaksud dengan teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik atau khusus. Misalnya penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Adapun contoh-contoh teknik pembelajaran, yang pertama yaitu teknik ceramah, di mana di sini guru hanya memberikan materi di depan siswa. Yang kedua yaitu teknik diskusi,
Di sini guru menyajikan suatu permasalahan dan siswa diminta mengungkapkan ide, opini, argumentasi, serta narasi dan berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu teknik tanya jawab. Di sini guru memberikan berbagai pertanyaan kepada siswa yang bertujuan membangun pemahaman mereka akan materi yang sedang dipelajari. Kemudian yang keempat yaitu teknik penugasan. Di sini guru memberi tugas atau latihan soal atau instruksi pada siswa setelah guru selesai memberi materi. Kemudian yang kelima yaitu teknik simulasi, yaitu suatu teknik pembelajaran di mana siswa seolah-olah mengalami sendiri suatu momen atau peristiwa. Harapannya siswa dapat merasakan, menghayati, dan memahami apa yang sedang mereka pelajari dengan cara mengalami sendiri kejadian tersebut. Kemudian yang keenam yaitu teknik inquiry. Teknik ini adalah suatu teknik di mana siswa diminta membahas sebuah permasalahan bersama dengan temannya dalam kelompok kecil, lalu kemudian membuat sebuah laporan tertulis dan menyampaikannya di depan guru ataupun temannya yang lain. Kemudian yang ketujuh yaitu teknik eksperimen atau demonstrasi, yaitu sebuah teknik yang memberi kesempatan siswa melakukan praktek di dalam proses pembelajaran, baik berupa eksperimen maupun demonstrasi. Kemudian yang terakhir yaitu teknik karya wisata, sebuah teknik yang mengajak para siswa mempelajari materi bukan di dalam kelas tetapi melalui kunjungan langsung ke sumber pembelajaran. Jadi dari pengertian-pengertian tadi ada beberapa perbedaan dari pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Kalau pendekatan itu lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan. Kalau model yaitu rangkaian semua unsur mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Kalau strategi itu lebih bersifat konseptual untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sedangkan kalau metode itu lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya atau cara mengajar. Dan terakhir teknik. Teknik itu lebih mengarah pada penerapan metode secara spesifik dan teknis. Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.